dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses pengembangan produk secara umum. Sebelum kita mempresentasikan, perkenalkan saya Arniskar Arum. Saya Ridwan Azani. Saya Zuan Angger. Saya Tahta Abil Firgiansyah. Oke. Jadi pada tugas 2 ini kita mendapatkan bagian desain secara terperinci atau detail design yang mana ada keempat fungsi yaitu distributor dan divisi yang lain yaitu keuangan pemasaran. Nah, oke Mas Ridwan. Jadi sebelum kita masuk pada divisi masing-masing, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu desain secara terperinci atau yang biasa disebut dalam dunia industri yaitu desain, di mana ini adalah bagian yang merujuk pada tahap dalam proses desain di mana fokus utama adalah mengembangkan rincian teknis dan spesifikasi yang sangat mendalam untuk produk yang akan dibuat. Kalau kita lihat dalam bagan, detail desain ini berada di antara proses desain dan proses pengujian. Maka detail desain di sini sangat penting karena kesalahan kecil dalam tahap ini dapat memiliki dampak yang besar pada hasil akhir produk. Lalu di mana langkah ini yaitu mengubah desain konseptual diubah menjadi sesuatu yang siap untuk diproduksi. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Arini, kita memiliki 4 divisi, yang mana pertama ada pemasaran, manufaktur, perancangan, dan divisi lain-lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan di bagian divisi pemasaran, beberapa tugasnya yakni adalah yang pertama, menilik data pasar dengan kesesuaian produk. Lalu yang kedua, kita akan menampung kritik dan saran customer, lalu diolahkan data untuk ditindaklanjuti kembali di divisi R&D. Lalu yang selanjutnya, kita punya tugas juga untuk ikut andil dalam proses evaluasi detail desain produk dengan sinkronisasi terhadap pasar. Seperti itu. Oke. Yang kedua yaitu divisi perancangan. Tadi Mas Ridwan sudah ngomongin nih tentang divisi R&D juga tadi, cerempet-cerempet. Nah, divisi perancangan ini dia ikut ke divisi R&D. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Karena R&D itu meneliti, jadi dia diidentifikasi masalahnya dulu, terus dirumuskan idenya, terus kita meneliti. Setelah meneliti, kita mengembangkan dan membuat desain produk, yaitu secara 3D maupun 2D. Setelah itu, kita analisis nih beratnya, materialnya, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kita memastikan bahwa proses pengembangan produk yang dilakukan mampu menghasilkan tingkat efisiensi dalam proses produksi dan meningkatkan kinerja sistem manufaktur dengan perancangan proses manufaktur atau Design for Manufacturing, DFM. Oke, selanjutnya terdapat divisi manufaktur. Saya sebagai divisi manufaktur sendiri ini memiliki peran sentral dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap didistribusikan dan dijual kepada pelanggan. Tujuan utama dari divisi manufaktur sendiri adalah untuk menciptakan produk dengan kualitas yang konsisten, efisiensi produksi yang tinggi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta divisi manufaktur sendiri bertanggung jawab untuk menerjemahkan desain produk menjadi produk fisik yang dapat diproduksi secara massal. Lalu mengelola aspek teknis seperti pemilihan bahan, proses produksi, perakitan, uji coba, dan efisiensi dalam produk. Selanjutnya itu yaitu divisi yang lain. Di sini kami memilih dua divisi, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua pemasaran. Mungkin alasan kami memilih kenapa keuangan karena di sini sangat eh, krusial. Kenapa kami memilih keuangan? Karena mengontrol eh, masuk dan keluarnya uang, juga di lain mengontrol masuk dan keluarnya uang juga dan anggaran. Karena di sini divisi keuangan
mengidentifikasi biaya-biaya yang terkait dengan pengembangan, terus juga pengukuran kinerja produk. Mereka dapat melacak pendapatan, laba, dan margin ketika ada suatu produk yang belum mencapai target, jadi bisa mengambil tindakan korektif atau bahkan menghentikan pengembangannya. Yang selanjutnya yaitu sumber pendanaan dapat membantu dalam mencari sumber pendanaan seperti peminjaman bank, modal ventura, atau sumber pendanaan internal. Yang selanjutnya yaitu divisi pemasaran. Mungkin alasan kenapa kami di sini memilih divisi pemasaran yaitu mereka bisa meneliti pasar dan pemahaman konsumen. Konsumen pengen produk yang seperti apa, jadi bisa langsung divisi pemasaran yang terjun ke lapangan, terus outputnya bisa mengembangkan konsep produk yang relevan sesuai dengan keinginan konsumen. Terus juga pengembangan dan implementasi strategi pemasaran. Divisi pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Mungkin itu dari divisi yang lain. Oke, karena tadi sudah dijelaskan keempat divisi tersebut, jadi detail desain ini tuh sangat penting dalam proses pengembangan produk, karena tanpa adanya detail desain, itu juga nanti rantai sistem manufakturnya juga tidak akan berhasil ya. Mungkin itu saja dari kelompok 4. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Tuh.